Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Dewan Juri, saya Risa Wulandari dari Ekonomi 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Strategi Peningkatan Pendidikan di Wilayah 3T, Terpencil, Terdalam, dan Terpelosok melalui School Bus System sebagai sarana menjemput bola di daerah Papua. Bab 1 Pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan, dan manfaat. Latar belakang, menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan mengajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan dari masyarakat. Nah, pada data Human Development Index (HDI) dan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, membuktikan suatu negara dikatakan sejahtera apabila pendidikan, kesehatan, perekonomiannya itu terpenuhi dengan baik. Nilai Human Development Index (HDI) Indonesia pada tahun 2014 adalah 0,684 yang menempatkan pembangunan manusia Indonesia pada posisi 110 dari 188 negara di dunia. Menurut UNDP, terdapat 4 indikator yang digunakan untuk mengukur IPM di Indonesia, yaitu angka harapan hidup sebesar 68,9, harapan tahun bersekolah 13,0, rata-rata waktu sekolah yang sudah dijalani orang berusia 25 tahun ke atas sebesar 7,6, dan pendapatan nasional bruto per kapita 9,78. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Tujuannya mensejahterakan dan meratakan pendidikan di Indonesia, memberikan fasilitas dan layanan memadai di daerah 3T, meningkatkan pendidikan di daerah 3T pada tingkat HDI dan IPM, membantu pemerintah untuk mewujudkan generasi yang berkualitas dan berkompeten dalam bidang ilmu pendidikan, serta memberikan edukasi dengan sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yaitu manfaat bagi siswa-siswi sebagai solusi dan tempat edukasi berbasis kreatif dan inovatif bagi masyarakat, memberikan solusi terbaik dengan adanya sekolah bersistem BIS ini untuk daerah 3T agar terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran yang sama untuk mewujudkan generasi yang unggul dalam daerah negara Indonesia. Bagi pemerintah, sebagai solusi alternatif dan inovasi baru untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kinerja sumber daya manusianya. Bab 2. Pembahasan kondisi kekinian. Secara umum, pendidikan di Papua Barat memerlukan perhatian yang lebih. Dapat dilihat dari angka partisipasi murni pada tahun 2011 yang hanya mencapai angka 47,88 pada tingkat SMA. Rata-rata lama sekolah penduduk Papua Barat juga masih rendah, secara umum di bawah 9 tahun, sedangkan wajib belajar 12 tahun. Masalah pendidikan di Papua sendiri adalah minimnya sumber daya guru atau tenaga pengajar yang mana tingkat ketidakhadiran guru di Papua mencapai rata-rata 82%. Dalam hal ini ada beberapa alasan mengapa guru-guru tersebut tidak hadir atau tidak aktif dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu karena aksesnya sulit, lalu fasilitasnya tidak menunjang. Solusi yang pernah ditawarkan yaitu Papua pernah mengasihkan penyelenggaraan program ADEM, Afirmasi Pendidikan Menengah. ADEM merupakan program kerjasama di bidang pendidikan antara Papua dan Papua Barat dengan daerah-daerah di Pulau Jawa dan Bali di bidang pendidikan. Program ini dilakukan dengan memberikan beasiswa pendidikan kepada pelajar-pelajar dari Papua. Namun, upaya tersebut masih kurang maksimal, karena bila dihitung dari datanya dan angkanya, masih rendahnya tingkat pendidikan di daerah terpencil. Dengan hal ini, dalam mengatasi rendahnya pendidikan di Papua, perlunya adanya kesadaran pemerintah untuk lebih peduli kepada mereka yang pendidikannya rendah, di mana pendidikan menyediakan sekolah yang bisa dijangkau dan menyediakan tenaga yang diajukan. Pada saat ini, pemerintah telah membangun jalan tol di daerah Papua
dari Jalan Trans Jayapura sampai Wamena ini memudahkan akses di daerah Papua. Masalah ini bukan timbul dari daerah Papua saja, masyarakat Papua saja, melainkan dari non-Papua merasa kayak kurang fasilitas dan infrastrukturnya belum memadai. Nah, oleh pernyataan ini dikaitkan dengan data yang sebelumnya sudah saya jelaskan, pendidikan di daerah Papua pun masih kurang baik dan rendah sekali, dan akhirnya kami pun memiliki program yaitu sekolah bersistem BIS. Sekolah bersistem BIS ini, jadi kita menciptakan sekolah di dalam BIS, yaitu sekolah ini membantu memeratakan dan mensejahterakan masyarakat di Papua yang tertinggal. Sekolah bersistem BIS ini khususnya untuk daerah 3T, terpencil, terdalam, dan terpelosok di daerah Papua. Nah, sistem BIS ini beroperasi 2 sesi, pagi dan sore hari. Pagi pukul 8 sampai 11 dan sore pukul 3 sampai 5 sore. Sistem BIS ini kita menjemput murid-muridnya dari rumah ke rumah dan maksimal 25 murid dalam satu sesi. Jadi di sini ada guru dan supir, setiap sesi pun berbeda guru dan supir. Kelebihan dari sekolah bersistem BIS ini mampu memberikan perbedaan bahwa kita menginovasi dan mengkreativasikan buat sekolah agar terciptanya suasana yang berbeda. Tidak hanya keberangkatan pun, pulangnya siswanya pun juga diantar dari rumah ke rumah agar tercipta keamanan dan kenyamanan. Sekolah bersistem ini gratis, tidak dipungut oleh biaya, dan daftarnya pun mudah, yaitu menunjukkan surat KK asli daerah Papua. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang memutasikan, pastinya pemerintah daerah Papua, pemerintah Indonesia, Menteri Keuangan, desain interior, anak-anak masyarakat Papua, masyarakat pun, relawan PNS dan supir. Tentunya peran-perannya pun sesuai dengan tugas masing-masing. Langkah-langkahnya mengajukan usulan ide, mendata terlebih dahulu, memperkirakan perhitungan biaya. Apabila sudah kita melengkapi fasilitas di dalam mobilnya, lalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kita mempunyai sekolah bersistem BIS ini. Selanjutnya yaitu menerapkan dan menjalankan program ini, mempublikasikan kepada media sosial. Penerapan program ini diupayakan dalam kurun waktu. Terdapat 3 poin program yang diajukan, teknik implementasi, dan prediksi keberhasilan. Program yang diajukan, kualitas pendidikan di Indonesia kan sangat rendah. Menurut PISA, program yang mengurutkan kualitas sistem pendidikan 72 negara, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah rendahnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Nah, saya mengusulkan program sekolah bersistem BIS ini adalah program untuk membantu mensejahterakan dan memeratakan pendidikan di daerah 3T, terpencil, terdalam, dan terpelosok. Program sekolah bersistem BIS ini berbeda dengan sekolah formal pada umumnya. Sekolah bersistem BIS ini diciptakan agar dapat menginovasi dan mengkreasikan cara pembelajaran yang berbeda pada umumnya agar tercipta suasana yang baru. Poin yang kedua yaitu teknik implementasinya. Program pada sekolah bersistem BIS ini yang dilakukan adalah dengan melakukan kunjungan kepada pemerintah, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Menteri Keuangan, pemerintah daerah Papua, dan semua pihak-pihak yang terlibat dalam program ini. Prediksi keberhasilan. Program yang kami ajukan dapat membantu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan, yaitu mensejahterakan dan memeratakan pendidikan di Indonesia. Adanya sekolah bersistem BIS ini dapat menjadikan masyarakat lebih giat dan rajin untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, serta mewujudkan generasi unggul dan berkompeten dalam bidang ilmu pendidikan. Diperkirakan membutuhkan waktu kurang lebih 5 tahun dalam mengerjakan program tersebut. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.